Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan kali ini saya akan membahas satu topik bahasan yang sangat menarik, lagi-lagi skema multi-level marketing berbasis trading forex, ya. Dan tentunya merupakan juga fund management atau pengumpulan dana. Dan kita akan membahas apakah fund management ini atau investasi ini merupakan ponzi, skema ponzi atau bukan. Oke, dan kita kali ini akan membahas rider trader. Nantikan sesaat lagi. Oke, jadi banyak sekali permintaan DM ke saya, ya, apalagi mereka sudah mengetahui bahwa saya ini memang mendalami tentang broker forex. Banyak sekali permintaan DM ke saya yang meminta saya membahas tentang ini. Jadi kali ini saya akan membahas tentang rider trader, ya, tentang rider trader. Setelah menerima banyak sekali permintaan DM tentang rider trader dan setelah saya pelajari, maka kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang rider trader. Apakah rider trader ini merupakan skema ponzi atau bukan? Oke, dan mari kita lihat. Oke, jadi ini adalah salah satu DM yang saya terima tentang rider trader, ya, di mana saya sering mendapatkan broadcast tentang rider trader dan sudah banyak beberapa yang DM ke saya meminta membahas tentang rider trader. Dan ini adalah salah satu bisnis plan dari rider trader. Tentu saja saya tidak akan memberitahukan siapa nama pengirimnya demi menjaga privasi, ya. Tetapi ini benar rider trader dan kalian pun sudah pasti akan pernah mendapatkan DM seperti ini, ya. Mari kita lihat rider trader. Kita akan bahas berita terbaik, peluang karir dan income bersama Rider Trader Group, di mana websitenya adalah rtgnsystem.com. Nah, ini kalau kita buka RTGN System, ya, ini langsung kepada halaman login, ya, halaman login dari Rider Trader, ya, username dan password dan seterusnya, ya. Oke, mari kita lihat lagi untuk websitenya. Jadi kita tidak bisa memeriksa regulasinya apa, ya. Mari kita lihat sebentar websitenya. Oke, kita lihat dia langsung mengatakan regulasi, ya. Oke, yang pertama adalah broker global yang teregulasi di ASIC. Wow, ASIC ini adalah salah satu regulasi yang diakui dunia. Tetapi jangan lupa bahwa beberapa money game itu juga teregulasi ASIC, ya. Berarti sekarang menurut saya ASIC itu bisa dibeli, ya. Artinya kurang mendapat kurang layak dipercaya untuk regulasi ASIC untuk saat ini. Jadi yang masih agak sulit yaitu regulasi Inggris dan Amerika. Sampai saat ini belum ada money game yang berasal dari regulasi Inggris dan Amerika. Karena ASIC sendiri sudah banyak money game, contohnya adalah Lego Market, ya, Lego Market yang dipakai oleh ATG. Kemudian money game yang dulu itu ada namanya WS Pro. Kemudian dulu ada namanya zamannya Mia GCG. Nah, Mia GCG juga dulu terdaftar regulasi ASIC. Jadi Anda harus berhati-hati walaupun dia terdaftar regulasi ASIC. Nah, apakah bisa ditentukan bahwa ini money game hanya dari regulasinya? Tentu saja tidak, ya. Makanya kita akan mengupas habis tentang rider trader ini untuk menentukan dia money game atau bukan. Dan tentu saja saya tidak akan meninjau hanya dari segi regulasinya. Oke, mari kita lihat. Ya, regulasi ASIC, ya, di mana kita lihat dia memberikan websitenya. Mari kita lihat websitenya. Ya, ternyata benar. Ini rider trader memang terdaftar regulasi ASIC, ya. Statusnya adalah registered. Tetapi di sini agak aneh karena regulasinya masih baru sekali, ya. Masih sangat baru, yaitu bulan Agustus tahun 2020, ya. Kemudian akan ditinjau kembali bulan Agustus tahun 2023, ya. Bulan Agustus tahun 2023. Oke. Jadi dia memang benar terdaftar di ASIC. Oke, mari kita lihat lagi yang selanjutnya. Incorporate yang terakreditasi di Saint Vincent and Grenadines, ya. Kalau kita klik company and registration, dia terbuka kurang lebih seperti ini, ya. Ini adalah katanya sih Saint Vincent dan Grenadines, ya. Congratulations, rider trader available for registration, berarti benar terdaftar. Tetapi di sini kalau kita lihat ini agak aneh, ya. Saya nggak tahu apakah benar ini adalah Saint Vincent and Grenadines karena setelah saya cek website ini itu kita lihat about us, ya. Ini agak lucu, ya. Ini nggak tahu ini apakah ini Saint Vincent and Grenadines. Kalau kita lihat, Anda bisa juga cek sendiri kebenarannya.
Company Registration Direct is one of the trading names of ghost mail. Ghost mail itu berarti surat hantu. Ya, surat hantu. Berarti suratnya hantu. Berarti memang dia ini kemungkinan untuk menyewa virtual office dan sebagainya, ya, virtual office dan sebagainya. Oke, mari kita lihat. Tentunya ada dia bilang di sini, wah, ini menarik di sini. Business startup complete with free company registration, ya. Jadi ada satu sertifikat dan seterusnya. Dan ternyata kita bisa beli. Jadi kalau kita mau membuat ini, ada company complete with free company registration dan lengkap dengan registrasinya. London Director Service Address, ada registered office. Ini bisa dibeli seharga 171 pound sterling, ya. 171 pound sterling, ya, bisa dibeli, ya. Saya nggak tahu ini paket apa, karena ini website yang diarahkan oleh Rider Trader tadi, ya. Apakah ini Saint Vincent? Ya, sampai tadi saya cari pun, kontak us pun sama sekali tidak tertulis Saint Vincent and Grenadines, ya. Bahkan dia bilang kantornya di London, ya, kantornya di London. Oke, mari kita lihat lagi selanjutnya. Jejak digital bisa dilihat dari high trust rating. Oke, mari kita lihat high trust rating. High trust rating ternyata, wow, trust score-nya ini 100. Ya, berarti apakah di sini sudah bisa dipastikan dia tidak scam? Ya, sama seperti review saya sebelumnya tentang Infratrader, bahwa ini sangat tidak bisa dipercaya, ya. Karena ini bisa saja merupakan bikinan dia sendiri, ya. Kalau saya harus kita cek dari banyak faktor, ya, bukan hanya dari scam advisor, ya. Dan saya juga tidak pernah menentukan broker itu scam atau tidak hanya dengan scam advisor, ya. Anda bisa cek bagaimana saya mereview ATG, DNA Pro, kemudian Net89 dan sebagainya, ya. Saya tidak pernah berpatokan dari sini, oke? Kemudian kita lihat lagi. HTTP ridertrader.com. Ini adalah websitenya. Mari kita buka websitenya. Oke. Pada saat buka websitenya, saya langsung cek bagian bawah. Ternyata bagian bawah tidak ada, ya. Sehingga saya cek legal dokumen. Oke, mari kita lihat legal dokumennya. Legal dokumennya di sini kita lihat. Dia benar terdaftar di Saint Vincent and Grenadines, dan seperti kalian tahu sendiri bahwa Saint Vincent and Grenadines itu adalah gudangnya broker-broker scam atau broker-broker ponzi, ya, terutama broker dari Lego Market, kemudian Max Global, Global Premier, ATG, Net89, itu semua berasal dari Saint Vincent. Jadi memang di situ gudangnya broker scam. Jadi kalau saya bilang broker yang hanya terregulasi oleh Saint Vincent, itu sangat besar, kemungkinan sangat besar sekali bahwa broker itu adalah broker ponzi atau broker scam, ya. Oke, kemudian nah di sini dia menarik, dia tulis regulasinya juga asik, ya. Regulasinya juga asik, kita lihat. Ya, also regulated Australian Securities and Investment Commission, ya, by Rider Trader, ya. Oke, kita lihat di sini terdaftar nomornya adalah 643571377, ya. Jadi berdasarkan dari website ini, dia benar memang terregulasi ASIC, ya, karena ini adalah website dari ASIC, ya, website dari ASIC. Ini benar website dari ASIC, oke? Ya, di sini menarik. Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Ya, registered OpenGov AU, ya, berarti ini adalah untuk ASIC, ya. Kemudian ini kalau kita buka dia akan seperti ini. Nah, ini, ya, OpenGov AU, ya. Dia akan seperti ini, ya. Ikhtisar perusahaan dan seterusnya, kepemilikan lainnya. Google terjemahan, ya. Ya, ini bukan website dari regulator, ya. Berarti menurut saya sebenarnya kurang ini, ya. Yang benar tadi adalah website dari ASIC, ya. Itu yang paling benar. Oke, berikut kita lihat lagi selanjutnya. Kami mengenalkan satu perusahaan yang saat ini tengah berkembang pesat di Asia Pasifik. 31 kantor cabang di Cina, Hong Kong, Jepang, Uni Emirat Arab, Singapura, Malaysia, dan seterusnya, ya. Dengan teknologi artificial intelligence, pengendalian risiko berlapis, maksimum hanya 3%. Wow, maksimum hanya 3% risiko. Oke, berikut kita lihat. Platform trading dengan profit konsisten menggunakan teknologi artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan. Join package, ya. Yang pertama itu adalah $1.500, kemudian 4.500, kemudian 7.500 dan 15.000.
akun pantau yang ternyata sudah berusia 2 tahun. Wow, luar biasa. Sudah berusia 2 tahun. Kita lihat. Dan saya juga sudah diberikan link MKL5-nya, ya. Sebentar kita akan bahas. Ini adalah portofolio link MKL5. Buat Anda yang mau cek langsung akunnya, silahkan. Ini di capture, ya. Silahkan ini di capture. Anda bisa cek sendiri. Ini menggunakan MT5, ya. MetaTrader 5. Ya, silahkan di capture, ya. Saya akan lebih pelan di sini. Kalau mau dicek, silahkan dicek sendiri. Kemudian ini adalah portofolio MKL5. Nah, di sini menarik, estimasi profit berdasarkan history income, yaitu 5 sampai dengan 12% per bulan dan tidak fix, ya. Kemudian RD5 8 sampai dengan 16% per bulan juga tidak fix, ya. Peluang karir dan income aktif, ya. Oke, trader estimate income, kemudian ada IB konsultan, ada TIB konsultan, ya, betul-betul sangat berjenjang, ya, betul-betul sangat berjenjang dan menggunakan multi level marketing, ya. Oke, kita lihat fitur-fitur. Ternyata dana tidak di lock, no lock deposit capital. Kemudian no VPS and license fee, jadi tidak ada VPS dan license fee. Kemudian profit sharing, 70% investor, 20% afiliator. Kemudian 10% company. Jadi company cuma dapat 10% katanya, ya. Kemudian deposit, ya. Depositnya ini adalah RTG, deposit method, dan RTG metode transfer, ya. Yang pertama adalah international transfer, ya, 13-16% charge. Transfer antar bank internasional langsung JP Morgan katanya, langsung JP Morgan. Kemudian currency distributor, real time rate plus 0,2%. Money changer lokal, ya. Kemudian juga menggunakan USDT, ya. Sebenarnya pembayaran apapun mau dia pakai JP Morgan sekalipun itu menurut saya bukan jaminan bahwa dia adalah skema Ponzi, ya. Bukan jaminan bahwa dia adalah skema Ponzi. Sangat banyak sekali faktor untuk menentukan bahwa dia itu skema Ponzi atau bukan, ya. Oke. Berikut catatan, penulisan pada kolom jumlah transfer di menu deposit tetap mengikuti harga paket. Biaya transfer tidak dimasukkan dalam receive transfer untuk disubmit. Kemudian withdraw. Withdraw, biaya admin WD sebesar $10 tidak dibatasi berapapun WD-nya. Proses masuk ke rekening lokal 1 kali 24 jam atau wallet address jika menggunakan cryptocurrency. Untuk info lanjut, ya silakan PM, ya. Disclaimer, trading merupakan salah satu bisnis yang mengandung resiko. Oke, itu umum, ya, umum dikatakan dalam setiap investasi, ya. Kemudian yang kedua, bersama trader, faktor pengendalian risiko berlapis, maksimum loss-nya di 25%. Maksimum loss-nya di 25%. Oke, ya, ini menarik, ya, karena mirip dengan ATG, Net89 ini katanya risiko cuma 5%, ya. Berikut yang ketiga, trading bukanlah investasi, jadi bijaksanalah dalam menyikapinya, ya. Nah, ini menarik, trading katanya bukan investasi, jadi bijaksanalah, ya. Berarti secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa jika Anda sudah siap terjun di sini, berarti Anda sudah siap meresikokan uang Anda, ya. Anda sudah siap meresikokan uang Anda. Oke, bagaimana saya menentukan apakah ini Ponzi atau tidak? Mari kita lihat MKL5-nya. MKL5-nya ini sangat menarik, ya. Ini adalah MK5 yang sudah berjalan 114 minggu alias sudah hampir, berarti sudah 2 tahun lebih. Ya, sudah 2 tahun lebih. Kita lihat di tahun pertama dia 79%, kemudian tahun kedua 77%, ya. Dia kadang bulan April 6%, Mei 4%. Wow, dengan MK5 yang menurut saya sangat-sangat cantik, ya. Dan algo trading 0, berarti ini bukan robot trading, ini menggunakan manual. Ini menggunakan manual, profit trade-nya 61% dan loss trade 38%. Tetapi di sini menarik, karena ternyata drawdown-nya ini cuma 4% dengan profit segini. Ini menurut saya sangat-sangat luar biasa, ya. Sangat-sangat luar biasa. Mari kita cek lagi dengan dengan MK5 yang selanjutnya. Kebetulan dikasih banyak, ya. Wow, ini lebih luar biasa lagi. 114 minggu drawdown cuma 1,1%, ya. Drawdown cuma 1,1%. Ini sudah berjalan 2 tahun lebih, ya. Dengan profit 332%. Wow, sangat-sangat amazing, ya. Sangat-sangat amazing sekali. Kemudian yang ketiga, 114 minggu 361%,
ya, sudah mendapatkan profit 361%, dengan drawdown itu 3,4%. Ini juga sangat amazing sekali, ya, sangat amazing sekali, sangat luar biasa, ya. Tahun 2020 dia dapat 95%, 2021 81%, dan 2022 sampai hari ini itu adalah 30,54%. Sangat luar biasa dengan drawdown segini, ya. Kemudian trading activity itu adalah 3,7%. Oke. Bagaimana saya sebagai seorang trader menilai ini, ya, secara objektif? Yang pertama kita lihat dengan drawdown segini, ya, drawdown segini itu bisa dibilang tidak masuk di akal, ya. Itu menurut pandangan saya sebagai seorang trader. Dengan drawdown segini itu menandakan bahwa tradingnya sangat tidak masuk akal dengan drawdown segini, dengan profit fantastis seperti ini, ya. Anda bisa lihat grafiknya juga sangat lurus, ya. Bisa dikatakan bahwa grafiknya ini hampir tidak pernah ada loss-nya, ya. Anda bandingkan dengan real trading yang sebenarnya itu naik turun, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menarik di sini adalah kita lihat trading activity, ya. Trading activity ini cuma 3,6%. 3,6% itu artinya berarti pada saat dia buka posisi itu sangat singkat, atau dia jarang buka posisi, ya. Dia sangat jarang buka posisi. Apakah mungkin seorang real trader bisa seperti itu? Jawabannya bisa, tapi itu sangat hokinya harus sangat luar biasa, alias kemungkinannya sangat kecil. Mungkin hanya sekitar 1% atau 2% saja yang mampu seperti itu, ya. Oke, mari kita lihat di sini. Jadi Anda bisa lihat di sini dia selalu terlikuidasi pada hari yang sama, ya. Seperti saya mereview infra trader sebelumnya, Anda bisa lihat ini tanggal 7 jam 12, kemudian likuidasinya jam 14.50, ya. Walaupun yang minus, ya, kita lihat. Ini tidak ada swap, ya, dia tidak dikenakan swap sama sekali karena selalu terlikuidasi pada waktu yang sama. Ini jam 10 terlikuidasinya jam 16, ya. Ini jam 13.40 terlikuidasinya jam 19.21. Ini jam 13 terlikuidasinya 15, ya. Kemudian ini jam 10 terlikuidasi jam 16, ya. Oke, sekilas menurut saya secara real trading, ya. Secara real trading ini sangat tidak mungkin, ya. Sangat terindikasi ponzi. Ya, sangat terindikasi ponzi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, regulasi asiknya juga ini agak aneh, ya, karena dia masih baru tahun 2020, ya, 17 Agustus 2020. Padahal Anda lihat MQ5-nya di sini, kita bisa lihat di sini. Ini sudah dari tahun bulan Juli 2020. Berarti dia sudah trading, kemudian regulasinya baru muncul, ya. Berarti ini juga merupakan suatu keanehan, karena yang benar itu adalah broker yang benar itu harus mengurus regulasi dulu, baru orang bisa trading di sana. Bukan trading dulu baru mengurus regulasi. Itu menurut saya tidak make sense, ya. Kemudian untuk dari segi MQ5, ya, MQ5-nya ini sangat terlalu cantik untuk dikatakan sebagai real trading. Jadi bisa dikatakan mau trader sehebat apapun bisa dikatakan menurut saya sangat tidak mungkin untuk bisa melakukan seperti ini, ya. Jadi, dan tentu saja karena ternyata dia juga merupakan regulasi dari Saint Vincent and Grenadines, ya. Dan tentunya karena dia juga menggunakan sistem multi level, ya, sistem multi level, ya. Oke, jadi apakah kesimpulan saya untuk hal ini? Ya, kita nantikan sesaat lagi. Oke, jadi kesimpulan saya tentang trader, kita lihat dulu pertama dari segi regulasi, ya. Regulasi walaupun dia sudah mengantongi regulasi asik, tidak menutup kemungkinan juga saya katakan tadi tidak terlepas dari skema ponzi, ya. Contoh nyata adalah MIA GCG itu juga adalah regulasi asik, kemudian Lego Market juga mengantongi regulasi asik, kemudian FIN, ya, Samtrade FX juga mengantongi regulasi asik. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa regulasi asik berarti dia lepas dari ponzi. Berarti menurut saya regulasi asik bukan menjadi faktor utama penentuan dia dia ponzi atau bukan. Itu yang pertama dari regulasi. Kemudian yang kedua itu regulasinya adalah Saint Vincent, ya. Jelas tentu saja Saint Vincent itu adalah regulasi broker scam, ya. Berarti dari segi regulasi pun saya tidak bisa memastikan bahwa dia
merupakan ASIC ya. Apalagi regulasi ASIC-nya juga sendiri baru terdaftar di Agustus 2020, sedangkan tradingnya katanya itu sudah berdasarkan by data MQ5 itu sudah berjalan dari bulan Juli tahun 2020 ya. Berarti sudah ada keanehan di situ. Kemudian yang selanjutnya dari segi sistem ya, sistem juga dia menggunakan skema MLM ya. Skema MLM ini menurut saya sangat tidak masuk di akal untuk penjualan investasi seperti ini ya. Kenapa? Karena kalau dengan menggunakan skema MLM berarti cost-nya juga akan semakin besar, dan memang menurut saya skema MLM sangat tidak cocok digunakan untuk investasi pada forex trading ya. Nah, terbukti semua skema MLM yang sudah terjadi mulai dari ATG, DNA Pro, Lego Market dan seterusnya itu semua ternyata skema Ponzi ya. Jadi skema MLM juga sangat tidak masuk akal. Itu menurut saya. Kemudian yang selanjutnya dari MQL5-nya juga sangat-sangat membingungkan ya, karena semua transaksi itu dilikuidasi pada hari yang sama ya, pada hari yang sama. Kemudian transaksinya itu sendiri tidak pernah ada yang lebih sampai 10 jam dalam satu hari, bahkan tidak pernah ada satupun yang menginap ya. Dan tentunya grafiknya juga dengan drawdown yang rendah, kemudian trading activity-nya yang rendah, itu sangat-sangat mencurigakan sekali ya. Saya pun sebagai seorang real trader, apalagi yang sudah lama berkecimpung di dunia trading, itu betul-betul menyatakan bahwa itu sangat-sangat mustahil untuk dilakukan dengan profit yang sebagus itu. Oke, jadi kesimpulan saya, apakah reader trader itu adalah Ponzi? Ya, jadi kesimpulan saya, reader trader adalah skema Ponzi. Ya, jadi hati-hatilah menyimpan dana Anda jika Anda ditawari untuk berinvestasi di rider trader. Segera tarik dana Anda, atau kalau perlu hindari rider trader ini ya, karena brokernya pun sendiri tidak jelas ya. Karena broker yang skema Ponzi itu biasanya adalah broker-broker yang tidak umum dari biasanya, seperti infra trader, rider trader dan seterusnya. Bedakan dengan broker-broker yang sering dipakai umum, itu bisa dikatakan minim dari skema Ponzi karena namanya sudah ada, seperti IC Market, Agnes, XM, kemudian Hot Forex, itu jauh dari skema Ponzi ya. Oke, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat ya. Silakan ditulis di kolom komentar jika ada broker yang ingin Anda review, atau silakan ditulis di kolom komentar jika Anda ingin tanya jawab tentang broker forex ya. Saya akan menjawabnya langsung. Kemudian seperti biasa, silakan tulis broker apa yang Anda ingin saya review. Saya akan mereview broker tersebut untuk Anda. Dan video berikut saya akan kembali membahas tentang broker forex ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.